Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah, dalam video kali ini saya, Deva Erlangga, akan memberikan informasi mengenai barang tambang. Nah, barang tambangnya adalah barang tambang marmer. Mungkin dari sebagian besar kalian sudah mengetahui barang tambang marmer ini digunakan untuk apa aja. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video yang berikut ini. Batuan marmer termasuk jenis batuan metamorf yang merupakan hasil proses metamorfosa akibat pengaruh temperatur maupun tekanan yang dihasilkan oleh gaya endogen, sehingga tekstur batuan asal seperti tekstur sedimen dan geologi yang terdapat pada batuan gamping akan menghilang dan membentuk tekstur batuan baru atau rekristalisasi, sehingga menghasilkan berbagai struktur foliasi maupun non-foliasi, dan pada akhirnya terbentuklah batuan marmer. Nah, metode penambangan marmer menggunakan metode sistem tambang terbuka dengan metode quarry. Pembongkaran batu marmer dilakukan secara kombinasi, yaitu dengan metode penggergajian dengan menggunakan gergaji kawat intan dan metode pemboran. Pada metode penggergajian dengan menggunakan alat berat yang di depannya memiliki gergaji kawat intan bertujuan untuk menghasilkan blok batu marmer dengan ukuran besar. Kemudian dilanjutkan dengan pemboran vertikal untuk memperkecil ukuran blok batu marmer. Selanjutnya ada ciri-ciri batu marmer. Marmer mempunyai struktur yang kompak. Gugusan kristalnya relatif sama dengan tekstur halus sampai agak kasar. Marmer didominasi oleh mineral kalsit dengan kandungan mineral minor lainnya. Ada kuarsa, ada mika, ada chlorit, ada temolit, serta silikat lainnya seperti grafit, hematit, juga limonit. Nilai komersil marmer bergantung pada warna maupun teksturnya. Sebagai salah satu jenis batuan alam dan sebagai salah satu jenis batuan malihan atau metamorf, batuan marmer ini mempunyai beberapa jenis. Jenis dari batuan marmer ini biasanya dibedakan berdasarkan warna, tekstur, dan juga komposisi mineral yang menyusun batuan tersebut. Salah satunya adalah Starwater Marble, yakni jenis batuan marmer yang putih bersih dan mempunyai tekstur yang bagus. Lalu ada juga Ripolin Marble, yaitu batuan marmer yang banyak mengandung mika dan juga talc. Lalu ada manfaat marmer. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui kan, marmer ini biasa digunakan sebagai apa? Nah, yang pertama adalah sebagai penghias rumah. Nah, struktur batuan marmer yang indah dengan pola-pola tertentu dan juga percampuran berbagai yang indah sangat cocok untuk dijadikan bahan penghias rumah, seperti bagian lantai, tangga, dinding. Batuan marmer ini dipilih sebagai bahan penghias rumah karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu karena bahan yang tahan lama, mudah dibersihkan, dan juga mempunyai corak yang khas. Selanjutnya yaitu sebagai membuat bahan furniture. Batuan marmer ini dipilih sebagai bahan pembuat furniture karena mempunyai sifat yang lunak. Batuan marmer merupakan jenis batuan alam yang dapat tembus cahaya. Inilah yang membuatnya mempunyai sifat lunak. Selain itu, batuan marmer juga mempunyai manfaat tinggi untuk menyerap cat. Batuan marmer juga mempunyai tekstur yang lembut sehingga mudah dipahat. Lalu, batuan marmer juga dapat digunakan sebagai bahan pembersih rumah. Batuan marmer ini terdiri atas kalsit, yakni semacam mineral dengan kekerasan MOS 3. Maka dari itulah batuan marmer ini sering digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan cairan pembersih kamar mandi maupun dapur. Karena batu marmer ini bersifat lembut, maka pembersih dari batu marmer ini tidak menyebabkan goresan atau kerusakan pada bahan-bahan yang dibersihkan. Selain itu juga, batuan marmer ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap pupuk. Ya, batuan marmer ini ketika dipanaskan, maka akan membuang kandungan karbon dioksidanya yang terkandung di dalam batu tersebut, sehingga yang tersisa adalah kalsium oksida atau zat kapur. Zat kapur ini bisa digunakan sebagai pengurang keasaman pada tanah. Maka dari itu bisa digunakan sebagai pupuk untuk lahan pertanian.
Untuk hasil yang lebih baik, maka pemakaian pupuk batu marmer ini diterapkan bersama-sama dengan jenis pupuk lainnya agar seimbang. Selain itu juga, batuan marmer ini dapat digunakan sebagai bahan pewarna. Karena marmer yang mempunyai warna putih ini seringkali digunakan sebagai penghasil produk yang dikenal sebagai kapur sirih. Pasti teman-teman sudah tahu kan kapur sirih ini. Lalu kapur sirih ini merupakan serbuk putih yang digunakan sebagai pigmen, vektor, dan juga pengisi dalam produk cat, kertas, serta produk-produk lainnya. Maka dari itu, batuan marmer ini dapat digunakan sebagai bahan pembuat warna. Lalu ada persebaran marmer di Indonesia. Karena kondisi geologis Indonesia yang kompleks memungkinkan ditemukannya banyak jenis batuan, termasuk salah satunya adalah batuan marmer. Nah, persebaran marmer di Indonesia itu salah satunya ada di Sulawesi Selatan, tepatnya ada di Bone, Maros, Rekang, dan juga Pangkep. Lalu ada juga di Lampung, yaitu berada di Kecamatan Natar, Kampung Bukit Harapan, dan di Kecamatan Bangunrejo. Lalu di Provinsi Aceh juga ada, yaitu ada di Aceh Selatan, lalu ada di Sumatera Barat, lebih tepatnya berada di Kabupaten 50 Kota, Agam, dan Sawah Lunto. Nah, selain itu juga ada di daerah Jawa, yaitu tepatnya di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, yaitu tepatnya berada di Kabupaten Tulungagung. Lalu ada dampak penambangan batu marmer. Nah, dampaknya ini ada dampak positif dan juga negatif. Untuk dampak positifnya, yaitu dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta menimbulkan perekonomian negara, serta dapat menarik investasi asing dalam penanaman modalnya di Indonesia. Lalu ada dampak negatif, yaitu dapat mengakibatkan tanah longsor, bahan tambang cepat habis, rusaknya ekosistem hutan, keringnya mata air, pencemaran lingkungan akibat limbah, area bekas lahan yang terbengkalai, serta sengketa lahan dengan masyarakat sekitar. Nah, lalu ada cara untuk memperbaiki area tambang yang sudah rusak. Berbagai dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan pada dasarnya dapat diminimalisir melalui proses akhir dari aktivitas penambangan, yaitu reklamasi dan penutupan tambang atau mining close dengan baik dan sesuai prosedur. Lalu dikembalikan ke kondisi yang aman dan produktif melalui rehabilitasi. Tujuan jangka pendek rehabilitasi adalah membentuk bentang alam atau landscape yang stabil terhadap erosi. Selain itu, rehabilitasi juga bertujuan untuk mengembalikan lokasi tambang ke kondisi yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan produktif. Nah, bentuk lahan produktif yang akan dicapai ini menyesuaikan dengan tata guna lahan pasca tambang dan menyesuaikan dengan kondisi sekitarnya. Nah, video ini adalah salah satu dari contoh reklamasi dan juga pemulihan bentang alam yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu, yuk simak terlebih dahulu videonya seperti apa. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Teman-teman jadi pada tahu kan? Nah,
apa saja informasi mengenai barang tambang batu marmer ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.